Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang dunia teknologi, yaitu pengantar teknologi inovasi. Antara lain materinya yaitu pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Materi-materi tersebut adalah materi dasar yang harus dipahami semua orang ketika belajar komputer maupun dasar-dasar teknologi informasi. Oke, masuk ke poin pertama atau materi pertama, yaitu topik pertama, yaitu pengenalan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras sendiri yaitu bagian dari komputer yang bisa dilihat, diraba, dan memiliki bentuk fisik. Sebuah alat yang bisa disebut itu sebuah alat yang bisa bekerja untuk menerima input, mengolah data, menyimpan data, atau mengeluarkan hasil input dari perangkat keras tersebut. Oke, masuk contoh pertama contoh dari perangkat input sendiri. Pertama, yaitu keyboard. Fungsi dari keyboard itu buat mengetik huruf, angka, atau maupun shortcut. Kedua itu ada mouse. Mouse itu berfungsi untuk pointer, klik, dan drag and drop. Oke, yang ketiga itu ada scanner, yaitu mengubah berkas fisik yang biasanya fungsinya itu untuk merubah berkas fisik menjadi digital atau dokumen PDF itu sepertinya. Contohnya itu kayak aplikasi cam scanner dan lain-lain. Yang keempat itu ada webcam. Yang fungsinya itu tuh untuk menampilkan gambar atau video untuk ketika meeting maupun membuat video. Selanjutnya itu ada kelima, yaitu ada mikrofon yang berfungsi untuk menginput suara, recording, atau voice call. Oke, poin kedua atau kan tadi nih ada itu ada input, output, perangkat proses, dan perangkat peripheral dan perangkat storage. Ada 5 atau 6 ya, 5 sebenarnya 5. Oke, topik yang kedua, contoh perangkat yang kedua, perangkat dari contoh dari perangkat output sendiri. Yang pertama itu ada monitor atau layar LCD itu ya, yang berfungsi untuk menampilkan teks, gambar maupun dan lain-lain, bisa video juga. Yang kedua itu tuh ada speaker yang fungsinya itu tuh mengeluarkan suara dari suara kita maupun suara yang lain kayak musik atau video-video lain juga. Yang ketiga itu ada printer yang fungsinya itu tuh untuk mencetak dokumen ke kertas atau mencetak fisik. Yang keempat itu ada proyektor. Fungsi dari proyektor sendiri itu yaitu menampilkan sebuah presentasi ke layar besar atau menjadikannya lebih luas atau menjadikannya lebih besar. Terus ada perangkat proses. Perangkat proses sendiri itu adalah bagian komputer yang biasanya untuk mengolah data input menjadi data output. Contohnya itu seperti CPU atau prosesor. Fungsi dari GPU sendiri itu yaitu CPU atau prosesor sendiri itu yaitu otak komputer yang memproses instruksi.
Selanjutnya itu yang kedua ada motherboard yang berfungsi sebagai papan utama penghubung seluruh komponen komputer. Yang ketiga itu ada RAM atau memory yang berfungsi itu untuk penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Contohnya itu seperti apa? Ada merek-merek atau tipe-tipe itu antara lain itu ada DDR5, RAM DDR5, DDR4 saat ini yang bisa digunakan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada GPU atau ada yang nyebut juga VGA, yaitu sebuah kartu grafis ya sepertinya kalau nggak salah, yang berfungsi itu untuk mengolah grafis game maupun rendering. Rendering itu ketika kita membuat sebuah desain 3D. Yang kelima itu ada power supply yang berfungsi untuk memberikan daya ke semua komponen. Eh, Selanjutnya ada perangkat periferal. Periferal. Perangkat periferal. Iya benar. Periferal sendiri itu apa ya? Definisinya itu seperti perangkat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan fungsi komputer, tapi tidak wajib ada atau opsional. Contohnya itu seperti ada flash disk maupun hard disk bisa. Hard disk itu ada dua bentuk ya, ada yang udah langsung sepaket sama komputernya, ada yang hard disk eksternal yang bentuknya kecil kayak apa itu namanya, kayak power bank, mirip power bank. Yang ketiga itu ada yang selanjutnya ada headsets atau earphone. Terus ada selanjutnya ada yang empat yaitu ada drawing pen tablet atau pen tablet ya, drawing pen. Terus yang kelima itu ada card reader, itu biasanya untuk membaca card ketika kita tidak memiliki port untuk memasukkan card memori itu biasanya. Kalau selanjutnya yang apa perangkat keras yang terakhir itu ada storage. Storage sendiri ini apa ya? Ya ini kayak penyimpanan data itu loh, yang biasanya itu kayak permanen, kadang sementara penyimpanannya, tergantung penggunaan kita sendiri ya. Contohnya itu seperti apa ya? Contohnya itu seperti hard disk, ada SSD. Maaf, suara aja. Saya ulangi. Yang pertama itu ada hard disk atau hard disk drive kepanjangannya. Terus ada SSD atau solid state drive. Nah, bedanya SSD dan HDD atau hard drive. Hmm, Kalau HDD itu tuh dia tuh kapasitas penyimpanannya tuh lebih besar dari SSD. Karena HDD ini dia dikhususkan perangkat itu lebih besar, bentuknya juga tuh lebih besar dari SSD sendiri. Terus ada flash disk yang biasanya fungsinya untuk menyimpan data portable di luar di luar perangkat komputer. Biasanya dia di outline ya istilahnya, pokoknya di luar dari perangkat utamanya sendiri ya. Flash disk ini kata apa sih namanya tadi, itu kayak perangkat periferal, nah tapi digunakan untuk storage juga.
Dan dia ada memory card atau card SD. Biasanya apa namanya digunakan pada HP atau kamera eh, untuk menyimpan sebuah ya sebagai penyimpanan. Dan ya yaitu ada cloud storage. Contohnya itu seperti apa Google Drive, Dropbox dan lain-lain. Seba apa fungsinya itu sebagai fungsinya sendiri ini sebagai apa ya? Sebagai penyimpanan online, penyimpanan awan lah istilahnya, penyimpanan awan atau online. Terus yang kedua itu ada apa ya? Jadi kita akan mengenal tentang perangkat lunak sendiri, ada software. Perangkat lunak sendiri adalah program yang berjalan di komputer. Berbeda dengan hardware, software tidak bisa dilihat bentuk fisiknya. Eh, Poin yang pertama itu ada apa di sini software sendiri ini di di, di apa di materi yang Bapak Jaka berikan itu software itu ada tiga tiga apa ya tiga jenis apa? Ya tiga jenis. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi sendiri ini adalah software utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dan hardware itu sendiri. Contohnya itu seperti apa? Windows yang biasa kita gunakan di banyak-banyak komputer maupun laptop saya ini kebanyakan menggunakan Windows ya. Eh, dan Windows sendiri ini paling banyak digunakan karena tampilan itu sederhana atau gimana ya, lebih banyak digunakan karena lebih fleksibel dan kompatibel lah. Karena apa ya, tampilan juga sederhana yaitu ada desktop, ada taskbar dan start menu. Terus ada kedua itu ada Linux. Linux sendiri itu ada beberapa jenis setahu saya. Eh, Antara lain tuh yaitu Ubuntu, Kali dan apa Linux Ubuntu, Linux Kali atau Kali Linux atau Kali Linux ya Ubuntu Linux dan Debian Linux. Eh, Sistem operasi Linux sendiri itu apa ya? Kurang lebihnya sama seperti Windows, tapi dia lebih open source atau penjelajahan lebih luas, apa dia jaringan terbuka. Tidak seperti Windows, dia apa ya, terhide. Dia nggak tidak bisa melakukan open source. Linux sendiri penggunaannya gratis, tidak seperti Windows. Windows itu berbayar. Dan biasanya juga nih Linux ini digunakan untuk apa ya? Seorang cyber security atau data server ya. Terus yang ketiga itu ada sistem operasi macOS yang biasanya digunakan oleh produk Apple di MacBook dan lain-lain. Terus ada yang keempat itu ada namanya Android atau iOS. Kalau Android sendiri biasanya digunakan sebagai apa? Di Android pada umumnya kebanyakan pada merek-merek Samsung, Oppo, Realme dan lain-lain. Terus ada iOS itu tuh sama produk Apple yang biasanya untuk digunakan untuk apa merek smartphone iPhone. Terus ada apa jenis yang kedua jenis kedua dari software. Untuk apa software sendiri itu ada aplikasi. Aplikasi sendiri ini apa ya? Sebuah software yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu atau biasanya untuk aplikasi itu sebuah produk produk yang bisa melakukan tugas tertentu misal seperti apa namanya itu
Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PPT, PowerPoint. Terus ada Google Chrome yang biasanya digunakan untuk browsing. Terus biasanya ada aplikasi desain seperti Photoshop, Canva, ya. Terus selanjutnya ada namanya aplikasi video konferensi atau presentasi. Itu ada Zoom atau Google Meet. Terus ada aplikasi pemutar video pada laptop sendiri, itu ada Windows Player video atau film, dan apa itu, video banyak lah sepertinya. Dan ada beberapa game juga, itu seperti Mobile Legends, Valorant, GTA, dan lain-lain. Aplikasi sendiri ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman dan berjalan di atas sistem operasi sendiri. Ini apa ya, kayak pendukung lah istilahnya. Ini berjalannya itu di setelah sistem operasi. Sistem operasi sendiri itu ada sebagai software paling utama. Nah, si aplikasi ini seperti second-nya, atau ketika kita melakukan tugas tertentu atau membutuhkan perangkat tambahan untuk membuat tugas tersebut, selain begitu. Terus yang jenis yang ketiga yaitu ada bahasa pemrograman. Contohnya itu seperti apa? Sebelumnya saya jelaskan dulu nih, bahasa pemrograman itu apa. Bahasa pemrograman sendiri itu sebuah kode yang ditulis oleh programmer untuk membuat software atau aplikasi tersebut. Contohnya itu seperti namanya Python, Python. Biasanya digunakan untuk membuat AI, machine learning, dan data science. Yang kedua itu ada JavaScript, yang biasanya digunakan untuk membuat website itu lebih interaktif. Terus ada Java, yang dari Java biasanya digunakan untuk membuat aplikasi Android. Terus ada yang keempat itu ada C++, biasanya digunakan untuk game, membuat game dan aplikasi yang dengan performanya lebih tinggi atau high performance. Terus ada PHP, itu biasanya digunakan untuk website berbasis backend. Dan masih banyak lagi sebenarnya bahasa pemrograman itu, tapi yang paling banyak digunakan kurang lebihnya adalah 5 tadi yang saya sebutkan. eh, Bahasa pemrograman itu tuh gimana ya, setelah kita tulis tuh akan menghasilkan sebuah produk, kayaknya kan. Ada produk, itu ada produk aplikasi tadi, ada website, ada sistem operasi juga kita bisa membuat melalui kode. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya masuk ke topik yang ketiga atau poin ketiga, itu pengenalan, kita akan mengenal perangkat jaringan. Perangkat jaringan ini yaitu alat-alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer agar bisa saling berkomunikasi, saling terhubung, menghubungkan antara komputer satu dan dua, tiga, dan seterusnya. Yang pertama itu apa ya? Ada kabelan. Kabelan sendiri ini adalah kabel jaringan yang biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan. Jenis-jenis kabelan itu ada 3 jenis menurut saya. Setahu saya itu ada UTP atau Usaid Twister Pair. Terus ada STP atau Sharded Twisted Pair. Terus yang ketiga itu ada kategori jenis yang kategorinya memiliki kategori CAT5, CAT6, CAT7,
dan seterusnya. Ketika semakin tinggi apa jenis kabel tersebut, kategori kabel tersebut akan semakin cepat apa pengiriman datanya. Nah, di sini kabel OTP itu berwarna biru. Oke. Yang kedua itu ada RJ45. RJ45 sendiri itu adalah konektor yang berada pada ujung kabelan yang berfungsi untuk menyambungkan kabelan ke komputer, ke apa ya namanya, ke kabelan ke port pada komputer maupun laptop, maupun maupun seperti port switch atau portnya si router sendiri. Terus ada yang ketiga itu ada switch. Switch itu adalah apa ya, perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagikan koneksi ke banyak komputer dalam jaringan LAN. Contohnya itu seperti ada switch 1 port, ada switch 6 port, switch 2 port, dan seterusnya, ada banyak lagi. Biasanya switch ini banyak digunakan pada apa gedung-gedung sekolah, kantor maupun lab. Selanjutnya tuh ada apa itu? Router. Ya, router. Router sendiri ini adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Fungsi dari router sendiri yaitu memberikan IP address atau alamat IP, terus untuk mengatur koneksi WiFi dan menghubungkan LAN ke internet. Terus yang kelima itu ada hotspot. Hotspot sendiri adalah apa ya? Area yang menyediakan koneksi internet melalui WiFi. Biasanya ada pada smartphone atau di laptop juga ada, di komputer juga. Contohnya itu seperti WiFi rumah atau WiFi apa ya, WiFi hotspot, WiFi HP atau tethering. Biasanya kita sebut tethering. Terus yang keenam itu ada perangkat mikrotik. Perangkat mikrotik sendiri ini adalah apa ya, perangkat router profesional yang apa dengan menggunakan fitur lengkap seperti manajemen bandwidth-nya, routing LAN dan WAN-nya, terus ada server hotspot-nya, dan firewall dan VPN-nya. Biasanya banyak digunakan untuk ya kurang lebihnya banyak digunakan untuk apa ya, warnet. Biasanya menggunakan apa, biasanya banyak digunakan pada sistem pada warnet, sistem jaringan pada warnet. Contoh perangkatnya seperti RB750 dan RB450G dan HIV Lite. Terus yang terakhir itu ada Cisco. Cisco sendiri adalah apa ya, sebuah perusahaan cukup ternama dan besar. Biasanya dia membuat perangkat jaringan yang high end, dan biasanya produk-produk ini digunakan pada perusahaan besar seperti yang perusahaan startup, Gojek, dan lain-lain. Terus biasanya juga digunakan pada data center, apa ya, bank data center. Terus ada perbankan dan kampus bisa menggunakan juga. Cisco ini dikenal produknya dikenal sangat stabil dan aman. Contoh perangkat Cisco sendiri itu ada Cisco Switch Enterprise, Cisco Router,
dan Cisco Firewall atau ISA. Oke, oke semuanya. Itu dia tadi penjelasan lengkap mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Eh, Bila mana ada salah kata dari penjelasan ini, semoga kalian bisa memaafkannya, dan bila mana apa ya dasar-dasar teknologi dan saya memahami dasar-dasar teknologi ini kurang 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 dalam, akan saya perdalam lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk like, sekian, like dan komen dan subscribe ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.